Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Keputusan itu menjadi prestasi karena menunjukkan roda ekonomi Indonesia bangkit setelah adanya pandemi. Indonesia naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dilihat dari pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita, di mana Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022. Berdasarkan data World Bank Group Country Classification by Income Level for FY24, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai $4.580 Amerika Serikat atau nyaris 70 juta rupiah dalam satu tahun. Angka itu meningkat 9,8% bila dibandingkan dari tahun sebelumnya, di mana PNB Indonesia sebesar $4.170 Amerika Serikat. Tapi, meski dinyatakan naik kelas, PNB per kapita Indonesia ternyata masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari 11 negara ASEAN. Singapura masih menjadi negara dengan PNB per kapita terbesar di ASEAN. Singapura masuk ke dalam kategori negara pendapatan tinggi itu dengan angka $67.200 AS atau sekitar 1 miliar rupiah pada tahun lalu. Kemudian di urutan kedua ada Brunei Darussalam. Ya, Indonesia masih kalah dengan tetangga di Pulau Borneo itu. Brunei menempati posisi kedua dengan PNB per kapita $31.410 AS atau sekitar 477 juta rupiah. Sementara posisi ketiga dan keempat ada Malaysia dan Thailand. Setelah itu, barulah Indonesia berada di posisi kelima. Untuk lebih lengkapnya ada di tabel berikut. Kalau sudah masuk negara dengan pendapatan menengah ke atas, kira-kira apa ya keuntungannya untuk Indonesia? Untuk pertanyaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, ada dampak positif yang didapat khususnya terhadap perekonomian nasional. Salah satu dampak positifnya yaitu menarik investasi ke dalam negeri. Kata Sri Mulyani, dengan status yang naik kelas, kepercayaan investor terhadap Indonesia juga semakin membaik.